Alright, so for now we are going to learn about the coordinate connectors on skill 5. So you can check your book on page 75, so you will see this topic ya. Jadi kita bakal belajar tentang coordinate connectors. Kalau ada yang belum pernah dengar gitu, coordinate connectors itu apa? Connectors itu adalah penghubung, atau dengan kata lain biasanya aku bilang dia sebagai konjungsi atau conjunctions. Conjunctions atau konjungsi dalam bahasa Indonesia. Fungsinya apa ya? Sebagai konektor, sebagai penghubung atau sebagai jembatan. Nah, di sini kita bakal belajar khusus tentang coordinate connectors. Nanti ada yang namanya connectors yang lain atau conjunctions yang lain. Ada yang namanya subordinate, dan ini yang kita pelajari adalah coordinate. Ada subordinate dan coordinate. Coordinate connectors itu artinya menghubungkan klausa-klausa yang setara. Jadi misalnya kita di bahasa Indonesia pernah belajar anak kalimat, induk kalimat, seperti itu. Jadi coordinate connectors, kalimat kiri dan kanan setara. Nggak ada yang berdiri, bisa dibilang kayak mereka tuh berdiri secara independen. Kalau dipisah pun tetap bisa gitu loh. Kalau subordinate connectors ada yang levelnya lebih tinggi, ada yang disebut kalimat utama, main clause, dan ada yang disebut anak kalimat gitu ya, induk kalimat dan anak kalimat. Kalau di coordinate connectors yang ini semuanya sama-sama kalimat yang setara gitu. Kalimat klausa, sorry. Nah, aku aja ketukar gitu. Jadi sebenarnya kadang kita ketukar antara yang namanya klausa, dan juga kalimat sentence. Tapi sebenarnya mereka hampir mirip dan sama aja sebenarnya ya. Jadi kalau kalimat atau sentence itu kan terdiri dari subjek dan verb gitu ya, minimal. Tersusun dari subjek dan verb. Nah, klausa itu juga sama. Minimal dia tersusun dari subjek dan verb. Tapi bayangin kalau di dalam kalimat, ini di dalam sentence, itu tuh kalian punya satu klausa dan satu klausa lain lagi, atau mungkin bisa sampai 10 klausa. Nah, di tengahnya, kalau kalian punya tanda tambah, itu berarti kalian harus punya jembatan atau penghubung gitu loh. Jadi nanti kalau di breakdown, kalimat ini tuh terdiri dari 2 klausa misalnya kalimatnya. Jadi di dalam klausa ini ada satu subjek, satu verb. Terus di dalam klausa yang kedua ada subjek dan ada verb. Terus di tengahnya kita juga perlu yang namanya konektor. Jadi nanti subjek verb, konektor, subjek verb gitu. Kalau misalnya kalimatnya lebih dari 2 klausa atau misalnya 3 klausa, berarti konektornya tambah lagi dong di sini gitu. Gitu ya. Sorry, ini gimana caranya hapus? Oke. Jadi tergantung seberapa banyak klausa. Nah, di sini kita baca dulu penjelasannya. Many sentences in English have more than one clause. Kayak aku bilang tadi, kalimat dalam bahasa Inggris punya lebih dari satu klausa. Jadi satu klausa itu adalah sebuah grup dari kata-kata yang mengandung subjek dan verb. Jadi kayak kalimat. Ini kalau aku bilang ini kalimat, klausa satu ini kalimat-kalimat gitu. Kalau ini dua klausa, kalimat ya kalimat gitu. When you have two clauses in an English sentence, you must connect the two clauses correctly. Jadi kalau punya dua klausa, harus dihubungin gitu ya, dengan benar. One way to connect two clauses is to use and, but, or, and so between the clauses. Clauses. Jadi ada beberapa konjungsi atau konektor, misalnya ada and, ada but, ada or, sama so. Contohnya kayak gini. Kalau di breakdown, the sun was shining, ini adalah satu klausa. Klausa yang pertama, dan the sky was blue adalah klausa yang kedua. Di tengahnya, mereka punya yang namanya penghubung, konektor, jembatan, sama kayak yang sini ya, yang bawah. Yang kiri klausa, kanan klausa juga, semuanya sama. Terus di klausa pertama, di kalimat pertama, the sun was shining, sun ini subjeknya sun. Terus sunnya ngapain? The sun was shining gitu.
Terus the sky, ada the sky, sky-nya ngapain? The sky was blue. Kalau mataharinya bersinar, kalau sky-nya dibilang di situ warnanya biru gitu. Karena mereka setara, dihubungkanlah sama konjungsi and gitu. Terus ini ada but, or, so, sama semuanya ya sistemnya. Nah, karena mereka kadang tricky, dibuatlah topik seperti ini. Contohnya kita langsung ke contoh aja ya. Misalnya nih, I forgot my coat, bla bla bla, I got very cold. Di sini kalian harus pilih pilihan jawabannya benar yang mana. Udah jelas ya pilihan jawaban yang benar cuma satu, so. Kenapa? Karena then itu bukan konjungsi. Ini bukan konjungsi, later juga bukan konjungsi, as a result juga bukan konjungsi. Mereka bukan konjungsi gitu. Kita cek di kotak ini ya. Konjungsi yang namanya coordinate connectors mana aja? Ini ada 4. Ada and, but, or, sama so. Cara masukinnya dalam kalimat gimana ini? Kayak tadi subject verb, koma, terus coordinate connector subject verb gitu. Kenapa perlu koma di sini? Ya bayangin aja kalau kita ngomong. Misalnya, kemarin hujan lebat, itu kan ada jeda ya. Misalnya, kemarin hujan lebat, terus tetapi gitu. Tapi Bill tetap pergi main gitu. Jadi di sini kan ada koma, ada jeda gitu. Jadi semuanya harus ada koma, kayak yang di sini. Ini ada koma. Meskipun kalian pakai kata and, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kan kita pakai kata dan, itu kan nggak pakai koma ya. Tapi sebenarnya kalau klausa kayak gini, dia harus pakai koma. Karena klausa itu kan panjang ya, satu kalimat gini loh. Kayak satu kalimat. Jadi kalau kalian ngomong tanpa jeda itu susah gitu. Beda lagi kalau kalian pakai and, tapi untuk kata misalnya buku dan pulpen gitu. Itu kan nggak perlu koma gitu ya. Kita lanjut aja ke latihan nomor 5. Di sini disuruh garis bawahi subjeknya sekali, garis bawahi verbnya 2 kali. Terus kita circle connectorsnya. Terus indicate if the sentences are correct or incorrect. Dari nomor 1. The lawn needs water every day or it will turn brown. Ini benar kalimatnya. The lawn needs water every day. Itu klausa pertama. Klausa kedua, it will turn brown. Terus di setiap klausa ada subjek dan verbnya. Udah pas. Terus di sini ada koma dan ada konektornya. Terus yang nomor 2 katanya salah. The book was not long but it difficult to read. Yang salahnya di klausa kedua. Karena apa? Abis subjek, di sini nggak ada verb. Verb yang cocok adalah is. Kenapa is? Karena it adalah singular noun. Jadi kita butuh singular verb. Oh, sorry. Bukan is ya. Harusnya was. Kenapa nggak boleh is? Karena kita masih ingat kan ini namanya kalimat kiri dan kanannya harus setara. Jadi kalau di kiri kalian pakai simple past, ya udah di kanan pakai simple past juga, jangan pakai is. Gitu. And then number 3, it was raining, so I decided not to go camping. It was raining, so decided not to go camping. Yang kurang adalah subjek. I misalnya gitu ya. Subjeknya misalnya I. Terus kok ini correct, harusnya incorrect ya, salah. Terus number 4, the material has been cut and the pieces have been sewn together. The material has been cut. Ini verbnya dari has, been cut. And the pieces have been sewn together. Ini benar gitu ya. Number 5, the patient took all the medicine. The patient took all the medicine. He did not feel much better. Yang kurang apa? Di sini nggak ada konjungsi. Gitu, jadi kalimatnya salah. And then number 6, the bill must be paid immediately or the electricity will be turned off. The bill must be paid. Dari modals, ini must, ini modals ya. Kalau ketemu modals dalam kalimat, kalian harus tahu bahwa dia selalu jadi verb. Sama kayak yang mana ya tadi ya, will di nomor 1.
Terus di electricity ini juga ada will, berarti dia ini tetap sampai off ya. Sebenarnya clue-nya di will doang. Tapi karena dia verb yang satu kesatuan jadi harus digarisbawahi semuanya. Dan ini ada konjungsi. Ini benar. Terus number 7, the furnace broke so the house got quite cold. The furnace broke so the house got quite cold. Yang kurang apa? Koma. Jadi ini incorrect. Terus number 8, the dress did not cost too much. Did, ini clue-nya, did not cost, satu kesatuan, terus but, the quality seemed excellent, tapi double subject. Jadi ini salah, gitu ya. Number 9, the leaves kept falling off the trees, kept falling off the trees, and the boys kept ranking them up. Ranking up, sambungannya ya ini ya. Ranking up, verb. Dan ini subject, ada konjungsi, ada konektor. Ini benar. Terus the mail carrier has already delivered the mail, so the letter is not going to arrive today. Terus ada lagi nih, it probably will arrive tomorrow. Jadi ada berapa klausa? 3 ya. So we have 3 clauses here. Jadi kalau 3 klausa berarti konjungsinya berapa? 2 dong. Tapi di sini nggak ada konjungsi. Jadi soal ini, kalimat ini salah ya. I think that's it for this exercise. So you can watch the next video after this. Bye.